alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat al-qail bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbahuhu bukratan wa asila. Al-ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Al-hadis an ba'dil hukama man arafa Allahu lam yakun lahu ma'al khalqi ladadun wa man arafa dunya lam yakun lahu biha rabbatun wa man arafa anna Allahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusama. Wa qala Hasan rahimahullahu ta'ala man arafa Allahu ahabbahu wa man arafa dunya karahahu. Intaha. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu fama hiya illa jabitun mustahilah alaiha kalabun hammahunna ijtadabaha wa in tajannabha kunta saliman li ahliha wa in tajannabha nazi'ataka kalabuha ya. Intaha. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, para bapak jamiah pengajian yang mudah-mudahan selalu senantiasa dimuliakan dan dirahmati beserta sehat wal afiyah. Amin. Daripada Allah Subhanahu wa taala yang saya sangat muliakan, juga yang saya sangat hormati, terlebih yang saya sangat banggakan. Puja dan puji tasakur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah irodah serta nikmatnya pada saat kesempatan malam ini kita semua telah ditakdirkan dalam keadaan satu majlis, yakni majlis ilmu, dan yang sudah senantiasa kita laksanakan setiap malam Sabtu. Kegiatan rutinitas thalabul ilmi ini termasuk kewajiban bagi umat ini muslim wal muslimat. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini senantiasa mendapatkan taufik hidayah serta ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seiring dengan doa, salawat beserta salam, mudah-mudahan selalu senantiasa tercurahkan serta terlimpah ruahkan pada aktor penghulu alam, qudwah umat manusia, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya di dalam dunia maupun kelak di dalam akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kata Nabi dan para alimil ulama dan para sholihin yang menceritakan hadis ini datangnya daripada Sufyan ibni Uyainah radhiyallahu anhu qala man ahabballah man ahabbahu Allah ta'ala minal ulama'i wa walihim wa man ahabbahu Allah ta'ala ahabba man ahabba billah minal a'mali shalihah
Wa man ahabba billahi ta'ala ahabba alla ya'rifahu nas. Dan maka makalah yang ke-49 diriwayatkan dari ba'dil hukama, sebagian daripada ulama pakar hukum, pakar hukum radhiyallahu anhu, man arafa, bahwasanya barang siapa yang mengenal Allah. Kenal tidak kita sama Allah? Kenal tidak? Kenal siapa Allah? Allah adalah Tuhan kami. Man arafa Allah, barang siapa yang mengenal Allah, lam yakun lahu ma'al khalqi ladatun, maka tidak ada baginya ma'al khalqi, bersama makhluk, ladatun, sifat keenakan, ya senang-senang bersama makhluk Allah. Itu orang yang tidak mengenal Allah. Karena bagi seseorang yang mengenal Allah akan senang-senang dengan Allah. Di annahu lam yuhib ghairallahi ta'ala, karena sesungguhnya orang yang tidak mencintai selain Allah, orang yang tidak mencintai selain Allah itu orang yang tidak mencintai Allah. Waman arafa dunia, dan barang siapa yang mengenal akan dunia, bahwasanya sesungguhnya dunia paniyatun, itu rusak. Ini sedikit membahas tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf biar agak kencang dikit, gitu ya. Jangan yang empuk aja, yang agak keras dikit, biar lentur lemas hatinya. Mengenal dunia, apakah kita kenal dunia? Apa dunia itu? Dunia itu bi'annaha faniyatun. Dunia itu fana. Dunia itu rusak. Maka kalau kita tahu bahwa dunia itu rusak, maka tidak ada seseorang yang mencintai dunia. Buat apa kita mencintai sesuatu yang rusak? Yang rusak. Gitu ya. Maka sesuatu yang rusak kita akan benci. Ya, seyogyanya orang yang kenal sama dunia pasti benci akan dunia, barang-barang dunia, harta benda dunia. Khairu, ya, dunia mata, khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Dunia itu mata, harta benda. Dan sebaik-baiknya harta benda dunia yang paling baik adalah al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Itu harta benda yang paling baik, yang paling berharga, ya. Karena selain itu tidak berharga. Kita punya segalanya, kita punya mobil, rumah, tingkat, tanah berhektar-hektar, deposito bermiliar-miliar, tapi kita punya istri yang suul adab, tidak hormat sama suaminya. Senang tidak? Tidak. Senang tidak? Kawin maning. Kawin maning kayaknya dicacat giraf ini. Orang digantung pasti. Ya apa kawin maning hari ini sama. Lam yakun lahu biha robbatun, maka tidak ada baginya di dalam dunia robbatun, sifat ya cinta. Tidak akan mencintai dunia kalau memang seseorang tersebut mengenal akan dunia. Orang yang cinta dunia, dia tidak tahu bahwa dunia itu rusak. Ya, padahal ya dunia matahul gurur. Dunia itu adalah harta benda yang menipu daya. Kita mengumpulkan banyak dunia, dikumpulkan ya, enggak untuk bersedekah jariyah, untuk bersedekah wajib,
untuk bersedekah sunnah, kumpul terus. Ya, seakan-akan dunia itu akan menolong kita, seakan-akan dunia itu akan abadi bersama kita, supaya membuktikan ya endingnya manusia itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Endingnya apakah dunia yang meninggalkan kita, apa kita yang meninggalkan dunia? Kita yang meninggalkan. Hah? Kita yang meninggalkan dunia sesuai dengan di pengumuman itu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manjai telah meninggal dunia, bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia telah meninggalkan Manjai. Betul? Berarti kita yang meninggalkan dunia. Ya. Harta benda kita banyak. Ya. Di dunia dapat kinerja, dapat usaha, dikumpul-kumpulin, ya. Cari duit, ya. Membenahi labilnya ekonomi, ya. Sampai meninggalkan ibadah. Kewajiban kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan fa'idza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal tidak tahu datangnya. Karena ajal itu al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak mengenal muda, tidak mengenal tua. Ya. Tidak mengenal muda, tidak mengenal tua. Tidak mengenal ya, laki-laki maupun perempuan, lalu kita mati. Ya. Kemudian harta benda yang ditinggalkan kita dapat susah payah, ya. Nyampe meninggalkan ibadah, ya. Sampai tinggalkan sholat, siapa yang mewarisi? Istri kita dan anak-anak kita. Kalau istri kita cantik, muda, apalagi kaya, iya, berarti janda kaya, jakai. Ya. Biasanya kan jamur itu janda di bawah umur. Kalau jahe janda heran. Jamur janda muda, sekarang jakai, janda kaya, pasti banyak yang naksir. Nikah. Lalu yang memiliki mobilnya siapa yang bawa? Suami yang baru. Suami spring bednya yang mahal, puluhan juta dapat ngeringit. Siapa yang ngerasain? Siapa yang pakai? Suaminya yang baru. Rumahnya yang tingkat. Ya, perusahaannya siapa yang ngelola? Suaminya yang baru. Ya. Dapat kita kerja keras itu, sholat ditinggalin demi omset. Ya, kejar target, membenahi labilnya ekonomi, lalu yang senang orang lain. Kita disiksa di alam kubur. Mana mungkin istri akan peduli dia senang sama suami yang baru. Begitupun sebaliknya. Ya. Kalau suaminya dulu, istrinya yang meninggal. Jadi yang harus disadari itu suami istri itu harus pastabikul khairat. Ingat dunia itu sementara, di anahapanya pun dunia itu rusak. Jadi jangan mencintai perkara yang rusak. Ustaz, kalau kita beli baju kan itu dunia, pakai duit. Ya, itu makan kebutuhan, bukan cinta dunia. Itu butuh dunia. Kita hidup di dunia, butuh dunia, bukan cinta dunia. Bukan cinta dunia. Ciri-ciri orang yang masih cinta dunia itu, dia itu selalu ingin memperlambat umur. Nanti aja matinya. Kenapa Bapak intinya nanti matinya? Kita belum benar, kita belum tobat, kita masih banyak sholat yang ketinggalan, kita masih banyak dosa. Dia mengakui, ditunggu sama Allah tobatnya, tapi dia dinanti. Kenapa? Karena dia masih sayang, masih senang di dalam dunia. Padahal ada alam yang lebih bahagia, yang lebih kekal dan abadi kesenangannya. Bigway ahwal, tanpa kepusing, adanya relax, enjoy, senang di alam akhir
akhirat. Dunia mana mungkin hidup di dunia tidak pusing? Ya. Pasti akan menemui kepusing. Yang punya istri pasti akan menemui kepusing. Yang nggak punya istri, ya tetap aja pusing. Yang punya anak pasti pusing, yang nggak punya anak pusing. Ada aja. Ya. Artinya ya seperti ini, bukan pusing apa. Kadang kita ini ada, tapi yang dipikirkan beda. Kata yang punya istri enak, yang nggak punya istri mah dia cuma napakahin diri sendiri, belum tentu. Itu kan ya, belum tentu. Karena terkadang kalau sudah musim hujan, dia kedinginan, di situ dia punya kebutuhan. Tapi dia menang pas hari raya datang. Beli baju cukup dia sendiri. Ya enggak? Iya. Pusing. Ya, kalau orang yang punya istri, apalagi kalau istri biasanya beli bajunya dia tidak cukup buat setel, ya kan? Nah, jadi semuanya di dunia itu hidupnya semuanya salah sangka. Semuanya salah sangka. Orang kaya nyangka sama orang yang nggak punya senang. Orang yang miskin dia salah sangka sama orang yang kaya senang. Padahal masalah sangka seperti ini. Ya, Jaed punya mobil angkot 50, bos angkot. Bisnya 10, orang yang bawa datang lagi setoran, datang gitu ya, 50 angkot ya. 5 angkot yang belum datang hingga jam 12 belum datang, dia udah pusing, banyak pikiran, ditelepon banyak kepala pusing pikiran, ya enggak? Di bawah sholat isya wiridan juga nggak fokus, mikirin mobil yang 5 belum datang. Begitupun bis 8 sudah pulang, yang 2 belum pulang. Sampai jam 1 ditungguin, mikirin dunia. Orang yang nggak punya mobil dia udah tidur pulas. Mikirin apa dia? Tenang sebenarnya hidup miskin itu. Nggak punya harta benda tenang, tidur pulas. Ya, nggak mikirin ada yang maling. Apa yang mau dicuri? Ambil nggak punya. Ya, apa-apa nggak punya. Senang tidak? Senang kata orang kaya. Enak dia mikirin apa-apa. Tapi kata orang miskin itu juga. Padahal mah kesenangan itu mau miskin mau kaya, ya kesenangan dan ketenangan itu ada di dalam batin jiwa. Gitu ya. Bukan patokan punya harta, tidak. Ya. Kesenangan yang hakiki itu adalah hati kita. Karena mayoritas banyak orang itu di dunia carinya senang, bukan tenang. Carinya senang, bukan tenang. Padahal kesenangan belum tentu ya membawa ketenangan. Justru ketenangan yang akan membawa kesenangan. Kalau cuma kita cari senang, Bang Gundul malam ini punya uang 1 juta, dia bisa senang. 1,5 juta lah. Bisa malam ini dia raih kesenangan dunia. Baju kurang matching bisa rental. Sepatu kurang matching bisa rental. Untuk fashion saja 500 habis. Keren lah gitu. Matching banget lah, dapat ngerental semua. 500.000 tinggal 1 juta. Rental mobil Honda Jazz yang bagus gitu kan. Berapa sih? 300.000. Udahlah 500.000 tuh berikut bensin bawa, keren. Tinggal 500.000 masuk ya kerecen. Senang kan? Di situ kita minum mabuk. Di situ banyak itu yang bidadari dunia.
tinggal kita cekresin korek aja udah gitu. Hai mas, ya katanya itu saya hitam belum pernah tanya Mantap pengalaman. pokoknya mau uang 1,5 juta itu habis tuh. Bidadari udah pokoknya pulang Bang Gundul. Cuman sepatunya dilepas, bajunya dilepas, dikasih lagi apa namanya yang tukang sewanya, mobilnya juga diparkirin lagi orang yang punyanya. Tetap pulang ke rumah dia pusing, tidak tenang, hanya senang sepintas. Itulah kesenangan dunia. Kesenangan itu mudah, yang sulit itu bahwa intinya menggapai ketenangan. Maka kalau kita sudah dapat ketenangan itu, niscaya akan senang. Lalu bagaimana caranya untuk menggapai ketenangan yang akan menghasilkan kesenangan? Ya, kata dalil ada bizikrillah tatma'innul qulub. Hai, dengan berzikir kepada Allah, niscaya hati kita akan tenang. Tadi sudah zikir belum? Was. Seharusnya mau ngaji itu zikir dulu, tahlil dulu, itu baca yasin bila perluman. Jadi begitu habis isya pengumuman kumpul semuanya. Biasanya hadarotin tawasul, baca yasin 1 kali, al-ikhlas 3, falaq binas fatihah 1 kali, tahlil zikir 100, biar tenang dulu, itu kan. Iya, lalu berdoa yang satu, yang lain tinggal amin aja. Jadi lengkap zikir sudah, tinggal intinya ilmiah guna pengamalan. Itu ngobrol aja ya kesel nungguin yang mau ngajar, yang mohon maaf. Yang ada ngobrolin, tadi juga udah ngobrolin kiai ini sama apa libur ini. Ada lagi yang satu, coba telepon. Uruan udah. Padahal tadi asinan gitu ya kan. Doa. Nah udah habis itu ngopi dulu, nungguin sebentar. Faidah sudah dapat, hikmat sudah didapat. Ya, tinggal hanya mendengarkan tausiah. Coba satu lagi seperti itu. Ya ilah rotin. Gak bisa Ustaz belajar. Karena ini adalah majlis taklim. Majlis taklim itu belajar ilmiah dan amaliyah. Gitu. Yang sudah bisa biar lebih bisa, yang nggak bisa biar bisa. Itu gantian gitu. Satu lagi Kang Fakul yang tawasul, Kang Bustomi yang doa. Satu lagi ya Kang Sah yang tawasul, Mang Dede yang doa. Terus ganti Mang Guru giliran satu semua. Biar semuanya bisa tawasul. Gitu. Minimal kan nantinya kalau bisa sendiri ya buat ziarah kubur sendiri. Gitu kan ya, ziarah kubur ke orang tua. Ustadz, ziarah kubur itu boleh tidak? Boleh. Ziarah kubur itu namanya ziarah itu silaturahmi. Ustadz emang nggak nyampe tangga doa kalau di rumah nyampe, tapi lebih utama yang mendoakan orang tua itu di atas kuburannya. Lebih utama karena ngalah berkah. Ada yang bilang Ustadz katanya ziarah kubur itu musyrik, kata mereka. Marah tidak, nggak usah marah. Karena itu bab buniyah bukan usuliyah. Dan jangan memperbesarkan bab buniyah. Ya. Yang terpenting usuliyah mereka Islam. Ya, kita juga orang Islam. Mereka membid'ahkan, mengharamkan, namun kita mensunahkan. Kita punya dalil, mereka punya dalil, nggak usah ribut. Karena dalam perkara intinya ilmu, semakin kita pintar ngaji, gak akan mempermasalahkan, gak akan bikin sulit. Gitu. Kalau intinya perkara yang bikin sulit, ya, mempersulit tentang ibadah,
itu kurang jauh mainnya, kurang ngopi budaya. Iya, masalah ngeriung aja di depan, ngapain? Ya kan? Ya. Saya intinya kamu nggak mau ngeriung, ya silakan. Kita mau ngeriung, tapi kadang-kadang ya, ngeharami nyala-nyalainnya tanggung dia, haram ngeriung, bid'ah, haram mauludan, tapi dikasih nasinya dia dimakan. Bingung kan? Gitu. Iya. Kita nggak nyalain, dia juga punya dalil, kita juga punya dalil. Udah aja, yang penting usuliyah, jangan memperbesarkan tentang ru'iyah, khilafiyah. Perbedaan pendapat itu dari dulu hingga yaumil kiamah pun tetap beda pendapat itu ada. Kenapa? Karena kata Nabi berbeda pendapat di antara umatku adalah rahmat. Rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah nggak boleh ngeriung, tapi nggak usah bilang haram-haram udah kan. Itu aja sih. Ya. Simple. Ini yang bikin panas, haram. Bid'ah. Jadi yang makan bibit manggil. Kalau kita kan bid'ah. Iya. Atau dia mati bid'ah, kita mau bid'ah. Itu. Mamang. Nah. Jadi nggak usah dipermasalahkan itu. Kita juga jangan kencang-kencang sama organisasi yang seperti itu, nggak usah. Nggak usah. Oh dia mah intinya ini nggak usah. Dia juga punya dalil, dia juga punya bimbingan. Musuh kita itu masih banyak. Ya, musuh kita masih banyak. Ya Muhammadiyah, Wahabiyah atau Salafi itu saudara kita. Walaupun berbeda pendapat. Musuh kita itu adalah Syiah. Syiah itu adalah Islam aliran sesat. Ahmadiyah itu musuh kita tuh. Musuh kita orang Islam, kristenisasi. Tuh. Ya, artinya bukan orang Kristennya, orang yang mengkristenisasi. Bagaimana caranya orang Islam itu supaya masuk Kristen dengan buku-bukunya, dengan ajakannya, dengan lobby-lobbynya. Itu musuh kita. Jadi dengan kuliah kita bisa terbesarin. Itu Mang Dede ada orang lewat ininya pakai celana cingkrang diem, usah cingkrang. Dia juga punya dalil, jangan dipermasalahkan. Yang kecuali usuliyah. Kalau usuliyah itu adalah pokok, ya, seperti pokok dalam bab sholat, gitu ya. Kita sholat zuhurnya itu madhab 4 pun, ya 4 rekat dia menang. Itu mau usuliyah tuh, baru itu mah harus ditegur karena sesat, harus dibenarkan karena usul itu mah. Kalau ru'yah itu ilahiyah, berbeda pendapat boleh, yang penting ada dalil. Karena la taqul bila ilmin, jangan kau berkata tanpa ada dalilnya. Uskut, diam. Itu kan ya, ngomong ngelor ngidul, madhabnya nggak tahu, kata Imam Samudra. Wah. Itu. Sedangkan kalau dalam hukum fikih, ya madhab itu yang diwenangkan itu 4. Harus kita ketahui. Satu adalah Imam Syafi'i, ya fikih tuh. Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambali, yang tenar disebut Imam Hambali. Selain itu bukan imam mujtahid mutlak. Yang lain ada intinya ulama-ulama muqallid, ulama taklid, ada juga ulama tahqiq. Ulama tahqiq itu yang menggodok permasalahan kepahaman fikih, dinyatakan permasalahan. Ada juga ulama mufti, ahli fatwa. Gitu ya. Ulama tahqiq mutaakhirin seperti Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Itu ulama tahqiq mutaakhir, akhirin yang bisa dipegang kawalnya masih kuat. Ya. Ada Imam Muqallid itu seperti Imam Ibnu Romli, itu Imam Muqallid, mujtahid mutlak adalah 4. Itu dalam pegangan silakan sesuka kita mau madhab siapa, ya, antara 4
sukanya ke Imam Hanafi. Sepertinya kata Imam Hanafi madhab seperti dia silahkan, ada yang tanggung jawab sah. Itu ya. Iya. Karena di dalam kitab Fathul Mu'in, barang siapa intinya yang dalam beribadah ada selisih paham. Ya, tapi keselisihan pahamnya itu ditaklif tanpa taklif. Gak boleh ini, kata siapa? Pokoknya saya pernah dengar gak boleh. Kata siapa? Gak tahu. Itu yang dipermasalahkan. Itu ya. Nah, lanjut. Nah. Jadi seharusnya kita nggak usah minta maaf akan keterlambatan, karena ternyata ada yang lebih terlambat. Jadi bapak-bapak kalau mau nyalahin bukan sama kita ya, sama yang lain. Jadi kita kapan ini di zaman? Aman. Ya. Makanya kita harus punya intinya guru atau menguasai ilmu 3 bagian. Pertama adalah ilmu tauhid. Ya, kalau bisa kita harus punya guru tauhid. Untuk apa tauhid? Untuk mengenal Allah. Bagaimana kita akan kenal Allah tanpa ada yang mengenalkan? Supaya kita tuh lebih dekat kenal siapa Allah, itu ilmu tauhid. Tentang asma'nya, tentang sifatnya ada sifat jahil, ya, sifat ma'ani, sifat salbiyah, banyak sekali sifat Allah. Sifat kudrotiyah, itu ilmu tauhid. Lalu setelah kita kenal sama Allah, apakah cukup? Tidak. Kita harus punya guru fikih. Kenapa kita harus belajar ilmu fikih? Karena setelah kita mengenal Allah, ya, maka kita akan cara mendekatkan, cara ibadah, cara menyembah itu harus diatur dengan ilmu fikih. Setelah kita kenal Allah dan kita juga tahu tata cara bagaimana menyenangkan Allah, menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu fikihnya, apakah cukup? Tidak. Kita harus punya ilmu tasawuf. Berguru sama, intinya guru tasawuf. Kenapa kita harus punya ilmu tasawuf? Karena kenal saja tidak cukup, ibadah saja tidak cukup tanpa mempunyai ilmu untuk menjaga ibadah kita. Makanya banyak orang yang kenal, ya kan? Kita kenal sama teman, kalau sesama makhluk ya, kenal sama teman, kita juga tahu menyenangkan tata cara menyenangkan teman, tapi kita tidak bisa menjaga pertemanan tersebut, maka akan hancur. Paling juga beberapa bulan bertemunya, berapa bulan gitu bertemunya. Pas senang dia apa komunikasi gitu, pas selek diomong. Karena itu tidak bisa menjaga. Tasawuf itu intinya menjaga ibadah kita. Kenapa? Ya, karena percuma kita ibadah, nanti kalau kita tidak bisa menjaganya, amaliyah kita itu akan hancur. Seperti bab hasun itu diatur dalam ilmu tasawuf. Ya, hasun itu bisa membakar amaliyah kita, amal ibadah kita. Karena hasun itu diibaratkan api membakar kayu yang kering. Ya. Maka akan hangus. Gitu ya. Sifat riya itu namanya ya tasawuf. Akhlak diatur oleh tasawuf. Akhlakul karimah yang baik kita kepada Allah. Sifat sabar itu akhlak yang baik, sabar seperti jamaah ini sabar, nggak pernah komen apa. Karena mempunyai akhlakul karim, kami mah nggak pernah komen, ngopi, habis ngopinya bikin lagi. Pokoknya belum datang, tungguin aja kita saudara sampai jam 12 pun namanya juga sabar.
Innallaha ma'as sabirin kan gitu. Allah bersama orang yang sabar. Ini nggak kayak ini mengitik nggak ada bibitnya. Yang Anak SD ribut. Pulang. Bro, Tommy. Kedua, akhlakul karimah mempunyai sifat syukur. Apa sih artinya syukur? Terima kasih. Terima kasih. Manusia yang punya adab kepada Allah, akhlakul karimah, ya, diberi sehat badan, panjang umur, kekuatan. Gitu ya. Lalu berterima kasih kepada Allah akan semua nikmat anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita berterima kasih dengan jalan sholat, pengajian. Ini merupakan orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah. Punya tenaga kuat, dilangkahkan kakinya ke majelis taklim. Gitu kan ya? Punya umur yang panjang, semuanya ada umurnya nih. Ya, ada nyawanya berarti panjang umur. Gitu ya. Kalau yang tidur, ada yang tidur itu separuh umur. Ya iya. Karena yang tidur pasti dia itu nanti ditanyain habis pulang pengajian, kamu pengajian apa dapat apa ngajinya, materinya nggak tahu, kita mah dapat intinya gorengan aja dua. Nyawar itu mah nggak sinkronisasi. Iya. Ini bukti orang bersyukur. Kita bersyukur dikasih panjang umur. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Kita gunakan ya, ke perkara atau ke jalan yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah yang baik itu rasa syukur. Banyak orang yang nggak terima sama Allah. Banyak orang yang nggak berterima kasih sama Allah. Dikasih tenaga yang kuat. Ya. Rizki, sehat badan, panjang umur, dikasih pekerjaan, istrinya cantik, anaknya banyak, anaknya sehat, istrinya juga sehat sampai gendut, gitu kan? Iya, cuma suami yang kalah kecil, gitu. Kenapa? Itu kebalik. Seharusnya intinya cowoknya yang gendut. Kenapa? Susunya cocok. Kalau yang kecil, susunya nggak cocok. Bisa-bisa itu dipertanyakan susunya kadaluarsa. Lihat di mana? Nambah mana? Tapi kita tidak berterima kasih kepada Allah. Sholat tinggalkan. Paling sholatnya sholat pacul. Tahu pacul? Pacul. Iya, yang 4 ucul. Maghrib doang sholatnya. Isya nggak ada, subuh kesiangan. Enggak kesiangan juga padahal mah tampil, tapi yang nunggu jemputan. Sholatnya di pinggir jalan baris, ya mungkin penuh masjidnya. Iya, itu kan. Dohor sibuk, asar di perjalanan, paling maghrib mah penuh itu berapa baris. Jadi makmurnya masjid itu dilihat dari sholat subuh. Gitu. Kalau maghrib memang nggak asing dimanapun pasti penuh. Tapi kalau masjid dalam sholat subuhnya itu agak lumayan 80%, nggak 100%, udah makmur. Jadi DKM itu punya PR. Cuma dipertanyakan DKM ini suka sholat subuh. Ya harus dipertanyakan. Saat ada di rumah nggak disiplin kerjaan juga chip satu. Iya, gitu. Jadi dimulai dari berjamaah sholat subuh. Itu saja program memakmurkan masjid. Karena dari berjamaah sholat subuh, programnya ekonomi akan subur untuk masyarakatnya, mudah akan segala urusannya. Ya, betul. Makanya negara Turki ekonominya pesat. Kenapa? Ada aturannya. Ya, Pepres kalau di sini mah, peraturan presiden itu wajib gitu kan. Rakyatnya itu harus berjamaah sholat subuh. Kalau di sini mah kan
aturannya bukan jamaah sholat subuh sih, PPKM. Tahu PPKM kepanjangannya? Pusing pengen kawin mami. Ya, PPKM. Ya, kalau kata intinya, ya calon kepala desa mah pemilihan pilkades kembali mundur. Iya. Ya. Atau kalau kata orang bulan sana mah PPKM kurang par pengen mangan. Banyak. Iya. PPKM dari PSBB PPKM ya. Sampai. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Dan kata Hasan rahimahullah taala, man arafallah, barang siapa yang mengenal Allah, ya, ahabahu, maka akan mencintai seseorang tersebut kepada Allah, akan cinta kepada Allah. Nah, mana mungkin kita cinta Allah tanpa ada pengenalan? Kan begitu. Tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak cinta Allah itu dia tidak kenal Allah. Ustaz, saya kenal Allah. Bagaimana kamu intinya bisa? Ya, intinya kenal Allah karena kamu tidak cinta Allah. Saya cinta Allah, Ustaz. Saya kenal, saya cinta. Suka zikir tidak? Dusta itu cinta. Karena man ahabba syai'an faksara dzikra. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka akan memperbanyak menyebutnya sesuatu. Artinya apa? Banyak zikir itu cinta Allah. Kalau banyak ibadah seperti sholat itu taatullah. Taat akan perintah Allah, manut akan perintah Allah. Kalau kita cinta sama Allah akan diaplikasikan, direalisasikan, ya, berwasilah dengan zikir la ilaha illallah. Selalu kita menyebut kalimat Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Marah pun kita masih astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi kadang orang sebaliknya, anjing kamu, setan kamu, kan itu, monyet kamu. Na'udzubillah semua na'udzubillah min dzalik. Sama istri juga kesrek kamu. Giliran malam dia mah kode istri berdua. Ditungguin sama istrinya. Ngapain kamu? Begitu. Katanya saya kesrek. Kesrek juga siang. Malah sembuh. Ya makanya jangan macam-macam. Gitu ya. Bilangin istri kesrek malamnya mau marah dianya. Gitu ya. Gitu. Dibiasakan, intinya zikir, ingat Allah. Orang marahnya saja ingat Allah. Bagaimana tidak marahnya? Marahnya saja, jengkelnya saja itu Allah. Sama anak aja jengkel, astagfirullahaladzim. Kan gitu kan? Anak kecil ngacak-ngacak mainannya, prabotok turun-turunin, ngejerit-jerit emaknya tapi istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi kadang-kadang sebaliknya, anak siapa kamu? Ya dulu kita masih kecil nggak kayak gini. Anak dia sendiri nggak diakuin, katanya anak siapa? Iya, jadi makanya hati-hati, ya. Hati-hati. Banyak intinya punya anak, kita tuh anaknya nakal, durhaka. Itu sebenarnya bukan hukum karma sih. Karena itu imbas daripada kita dulu saat jadi anak-anak gak taat sama orang tua, suka bandel. Tua gak akan membalas, tapi anak kita nanti yang akan membalas. Anak kita yang akan membalas. Giliran anak kita nakal, disalah-salahin. Kamu ini nakal, di sekolahin nakal, di pesantrenin bandel kamu ini. Padahal bapaknya lebih bandel dulu. Ingat, padahal astagfirullahaladzim, mungkin ini salah kita. Mungkin ini salah kita. Jalannya ya sabarin, terus ikhtiar. Gak mungkin. Intinya buah mangga akan jatuh jauh daripada pohonnya. Sadar itu.
Jangan marah-marah mulu sama anak, dididik enggak, dibenerin enggak, nyalahin mulu. Sama istri kita nyalahin mulu, dibenerin enggak. Sama tetangga kita nyalahin mulu, dibenerin enggak. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Yang bener mana? Gitu ya kan? Kamu salah, ini yang bener. Bagus. sih. Jangan salah, yang benar seperti ini. Jangan kamu salah. Kebenarannya tidak dikasih tahu. Lalu bagaimana untuk merubah sikap dan diri kita dan atau dirinya? Gitu. Kita boleh menyalahkan tapi untuk membenarkan. Jangan kita menyalahkan tapi untuk menjatuhkan. Itu akan kena. Kalau intinya kita mengaji tentang bab tasawuf. Gitu ya. Kalau di sini belak-belakan ini ngaji mah kalau salah kalau benar enak ngaji itu sebenarnya enak. Ngaji itu enak, nggak ngerti dapat pahala. Enak ngaji. Tidur dapat pahala. Iya. Ngantuk tinggal ngopi. Duduk 1 jam sama ulama di pengajian, gak bawa pulpen, gak bawa kitab, gak coret-coret, gak catat. Itu pahalanya intinya sudah bersedekah 1100 jalan terbaik. Kalau sekarang bukan jalan lah, dulu makan jalan untuk perang fisabilillah. Ya, kalau sekarang nggak diibaratkan kendaraan sekarang Fortuner atau Pajero Sport. Bapak hadirin jamaah 1 jam duduk di sini sudah sedekah Pajero Sport 100 unit. Padahal motor juga nggak punya. Bisa sedekah Pajero Sport 100 fisabilillah. Hitungannya bulan-bulan habis sedekah. Jadi kalau nanti buat kinayah, habis dari mana Bang Mustomi? Habis ini sedekah Fortuner 100. Kata tangga sokor. Mobil motor juga beat kan gitu. Jangan dijawab, diam aja. Biar aja dia mau hujat sohor-sohor. Karena nggak ngaji, dia nggak tahu sedekah itunya Pajero Sport atau Fortuner 100 fisabilillah. Kita olok tuh, lobby tuh yang kamu ingin sedekah Fortuner 100 enggak? Atau yang ingin? Walaupun nggak punya, kamu bisa sedekah Fortuner 100 fisabilillah. Ya, di sisi Allah kamu telah bersedekah. Bernilai Fortuner 100 Fortuner. Bagaimana caranya Bang Mustomi? Ngikut malam Sabtu, duduk 1 jam di pengajian. Ngerti nggak ngerti, duduk aja 1 jam. Kalau ada kopinya seruput, kalau nggak ada diem. Itu untung kan ya? Ya untung, jangan dengerin doa. Gitu kan? Kalah bener nggak usah protes. Itu ya, yang ngomong kita ini diem aja. Penting 1 jam pulang. Sudah dapat intinya sedekah Fortuner 100. Fortuner itu serius itu ya, bercanda tapi benar itu ya. Nah, seperti bercandanya Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi bercanda sama intinya nini ya Rasul, kata nini pas Nabi mau berangkat ke masjid sholat berjamaah, kata nini ya Rasul, doakan aku supaya aku masuk surga karena kau doanya sangat mustajab. Kata Rasulullah karena terburu-buru, hai nini ya, ini tidak ada nini di dalam surga. Nangis nangis, akhirnya mengadu ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, aku menangis karena kata Rasulullah aku tidak masuk surga. Apakah benar yang dikatakan Rasul? Ya, seperti itulah Aisyah. Sedangkan kata Rasul itu benar, tidak akan pernah berdusta. Karena sodik, ya, sifatnya Rasul ada sidik atau sodik. Penasaran Siti Aisyah. Ya, setelah pulang dari masjid, ya Rasulullah, apakah intinya engkau pernah berkata kepada nini sehingga nini itu menangis tidak hentinya bahwasanya nini itu tidak masuk surga? Rasul senyum tabasum. Betul kata Rasul. Apakah benar itu ya Rasul? Benar. Tidak ada nini di dalam surga. Walaupun sudah nini di dunia, ketika masuk surga itu jadi perawan ori lagi. Itu
jadi perawan ting-ting lagi. Oh, seperti itu. Bercanda kan? Tapi benar di dalam surga gak ada ini. Walaupun udah ini, kalau masuk surga itu jadi perawan disegel lagi. Gitu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi orang yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Orang yang cinta sama Allah maka akan memperbanyak menyebutnya kalimat Allah. Zikir itu dimanapun kita berada, ya, bukan hanya sebatas di masjid, di majlis, di musola, di rumah, di tempat kerja pun kita bisa berzikir kepada Allah dengan cara zikir hati, gitu ya. Kalau kerjanya di komputer, di dalam hatinya Allah, gitu. Di atas motor bisa kita Allah. Di dalam hati selalu ingat Allah. Justru ya lebih gede pahalanya ingat Allah di dalam hati Allah. Setiap denyut jantung kita, hembusan napas kita, Allah tak di dalam hati. Kenapa? Karena tidak ada tahu. Orang tidak mengetahui. Jauh daripada sifat riya, betul? Kalau keras, kadang-kadang riya. Kadang-kadang kita ada sifat riya. Maka lebih utama gitu ya di dalam hati. Lalu zikir keras nggak boleh, Ustaz, itu riya. Boleh. Namanya zikir jahar, nggak apa-apa, riya juga dalam ibadahnya. Kan gitu. Daripada riya dalam maksiat, udah maksiat pengen didengar. Itu udah maksiat pengen diketahui. Udah maksiat dia berbangga-banggaan. Gitu. Mabok dia bangga. Bongbong jago dia bangga. Iya, zina dia bangga. Itu kan? Nah, itu lebih tidak baik. Tapi kalau kita menciptakan yang kebaikan, itu mungkin nikmat daripada Allah. Fa'amma bi nikmati rabbika fahadits, ceritakan kita tadi ngaji nikmat banget. Ceritakan kepada tangga kita, alhamdulillah tadi ngaji mantap, enak banget. Itu namanya nikmat. Enak apanya? Enak ngopinya. Nah, bukan ngajinya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Waman arafa dunya karoha. Kata Imam Hasan, barang siapa yang mengenal dunia karoha, maka akan benci akan dunia, benci sebenci-bencinya. Kita hanya butuh, bukan cinta. Gitu ya, Ustaz, kalau kita cinta istri itu kan itu dunia. Itu mah kalau kita cinta istri, mencintai makhluk itu ya sama saja mencintai yang menciptakan. Kita mencintai sesama, itu juga intinya iman kita kuat. Karena tidak akan intinya dihitung kuat imannya tanpa kita mencintai sesama. Cuman mencintainya pilih karena Allah. Dan cinta itu biasanya ketika bertemu sebentar itu rasanya pinginnya lama ya, kayak jamahin. Gitu, cinta sama saya. Jadi nggak pingin intinya sebentar ngajinya pingin sambil yang 3. Cinta. Ngaji aja sebentar marah. Tapi kalau benci di dalam hati buruk. Lama sih. Itu udah dicatat di malaikat. Malaikat kan tahu isi hati dan kata hati manusia. Tak tahu, Bang Dul lama catat. Tuh, udah dicatat. Gitu ya. Dari pintu udah dicatat tadi rokib sama hati. Gitu ya. Ada yang gerembeng. Capek amat sih. Udah dicatat. Biasa ngaji banyak jebakan. Orang tadi mau pengajian di umum itu udah jebakan banyak, pakai rank gitu.
paku rak, paku payung. Iya. Jadi duduknya, makanya kalau pengajian duduknya nggak akan ini, nggak mungkin. Karena ada pakunya itu, kena itu belakangnya ini. Indah. Pakai kipas angin, ya ngantuk. Iya itu biar nggak tenang adinya, gerah bawaannya. Coba kalau kita intinya megang mic sambil intinya karaokean, itu asik. Gitu. Iya, hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, kullu khaifin min sayyin haribun wa kullu ragibin bi sayyin talibun. Sesuatu yang menakutkan, dari sesuatu haribun kita akan lari. Kesimpulannya paman khofa bin adabinar, amalan yang aduh minha. Barang siapa yang takut daripada siksa neraka, maka niscaya akan mengamalkan, karena mengamalkan sesuatu yang akan menjauhkan daripada neraka. Kita takut tidak daripada pedihnya siksa neraka? Takut. Kalau kita takut, pasti kita akan menjauhi sesuatu yang akan mendekatkan ke neraka. Gitu ya. Wa kullu raqibin bi sayyin talibun lahu. Ai paman raqiba bil jannati amalan yaqribuhu ilaiha. Barang siapa yang mencintai di dalam sesuatu, maka akan dicari sesuatu tersebut. Kesimpulannya, barang siapa yang mencintai di dalam surga, maka niscaya akan mengamal sesuatu amalan yang akan mendekatkan surga. Kita cinta surga, kita takut neraka, maka kita akan jauhi sesuatu yang menakutkan kita. Kita mencintai surga, maka kita akan dekati sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada surga. Paham? Belum. Hah? Kamu sampun. Jelas. Wa kullu anisin billah mustawahisun bil khalqi wa fi nushatin mustawahisin an nafsi. Sesuatu kita ingin berbarengan, berdekatan, berdampingan dengan Allah, mustawahis bil khalqi, takut dengan manusia, dan satu nushoh yang akan disalin ketakutan dari dirinya, maka akan memperbanyak dengan Allah daripada dengan makhluknya. Gitu ya. Seperti kita terbangun malam, sisihkan waktu kita bercinta sama Allah. Di dalam kegelapan malam dan di dalam kesunyian, tetangga pada ngorok, kita bangun. Gitu ya. Wudu, sholat 2 rakaat, kholwat itu bahasa internetnya meditasi, gitu kan. Ambil berzikir diam, tafakur di situ. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, gitu kan. Artinya memikirkan kehidupan tentang agama, tentang dunia, tentang surga, tentang neraka. Padahal nggak kita pikirkan. Jarang kayaknya kalau kita mikirin utang, kreditan, cicilan. Pikirmu ini belum dibayar, besok lagi. Itu kan, pikirin surga jangan, pikirin neraka. Kita ini ke surga atau masuk neraka, kayaknya jangan dipikirin seperti itu. Kita ini udah benar atau belum di hadapan Allah, kayaknya belum sejauh itu kita bisa mikir. Makanya sering udah terbangun malam. Kata pemuda itu, Ustaz, saya sering bangun malam. Kemana? Kamar mandi, cuman dia kan doang. Setelah itu tidur lagi, ya bagus, normal. Daripada kencing di kasur. Ngompol kan. Ya normal, bagus. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itulah itulah tadi uraian atau sampaian daripada ilmu tasawuf sedikitnya, dan kita lanjutkan simak seksama tentang ilmu fikih, ilmu yang mengatur tata cara peribadahan. Dalam kitab Fathul Mu'in halaman 45, muhimatun dicatat ini perkara yang penting. Sebelum kita jelaskan perkara yang penting ini, terlebih dahulu saya akan mempertanyakan,
sesuatu yang penting. Hadirin jamaah, saudara, apakah kita mengetahui apabila kita menguburkan mayit jenazah ke dalam kuburan, setelah selesai lalu kita tuh kasih apa namanya tuh, pelepah kelapa, pisang kelapa. Tujuannya apa dan hukumnya apa? Mungkin sudah ada yang tahu. Pernah nggak di seperti itu nggak? Ada di sini seperti itu. Biar apa tuh? Hukumnya apa? Hah? Atau mungkin kita pernah mendengarkan tausiah atau keterangan dari sesuatu guru gitu? Ya? Hah? Apa yang najis kan? Biasa kayak haji nggak tahu apa, nggak tahu Islam, apa biasa najis. Apanya? Daun itu. Kita hargai jawabannya. Dan terkadang ibu ini apa namanya, yang wangi-wangi itu seperti ya. Itu apa tujuannya? Apakah biar wangi? Yang ketiga, ada terkadang kita habis menyelesaikan menguburkan jenazah, lalu kita apa namanya? Ya, ngelemparin tanah seperti itu ya, sambil pulang gitu ya, meninggalkan kuburan yang baru tersebut. Pernah seperti itu? Apakah intinya Anda ini sekalian pelakunya mungkin? Sekarang kita simak yusannu wa mujadidatin haqqa 'alal qabil itibah. Disunahkan menaruh pelepah kurma. Kalau di sini tidak ada kurma, adanya kelapa. Pelepah kelapa hadro yang sifatnya masih hijau, masih seger, alal qabri, ya, ditaruh di atas kuburan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa? Bil itiba, karena mengikuti ya, sunnahnya Nabi. Karena Nabi pun yang menyuruh seperti itu dan melakukan perkara seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya wali annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha. Dan sesungguhnya perkara tersebut, pelepah yang masih ya, hijau itu akan meringankan siksaannya si ahli kubur bi barakati tasbihiha, dengan berkat tasbihnya pelepah itu selagi masih hijau. Ketika sudah kering, sudah gitu. Ada manfaatnya. Kenapa? Ganti lagi nggak apa kalau rajin. Bagus. Berarti kita itu sering jarah ke kuburan orang tuanya atau anaknya. Itu sambil jarah ganti lagi. Cuman pelepahnya dapat minta atau beli, jangan dapat nyolong. Minimal kan minta sama orang yang punya, minta nih gitu. Jangan punya orang ini aja dolim. Dan pelepah yang masih hijau di atas kuburannya seseorang, kalau masih hijau diambil sama orang yang masih hidup, itu dolim. Kenapa? Karena masih ada hak orang yang si mayit itu. Karena masih macam tasbih itu, masih ada kaitan, masih hak si mayit. Si mayit terkecuali sudah kering, silakan diambil. Karena sudah tidak ada fungsinya untuk si mayit. Dibakar buat apa gitu kan ya, buat kayu atau gimana. Dan ukurannya seperti bau-bauan yang harum. Seperti kan ada tuh ya, yang botolnya itu cendana air mawar, dikasih minyak lagi, ditaburin tuh, atau bunga yang masih segar tuh, itu juga sama ukurannya seperti pelepah itu. Selagi wanginya masih menyengat, bunganya masih segar, itu macam tasbih untuk meringankan siksanya si ahli kubur tersebut. Itulah faedahnya. Hukumnya sunnah, faedahnya seperti tadi yang telah dijelaskan. Itu. Dan pernah kita terkadang setelah intinya meninggalkan ya, pemakamannya seseorang itu kan kita menaburkan apa namanya tuh, ambil tanahnya tuh,
Nah, itu hukumnya apa? Sunnah juga. Hukumnya sunnah, tapi bukan seininya gitu. Ada doanya kata di penjelasan di sini, wa yundabu liman ala sabilil qabri ayyahisa. Ya salasa hasiatin biyadaihi qailan ma'al ula. Disunahkan bagi seseorang yang di pinggir atau di sisinya kuburan. Disunahkan ayyahisa. Ayyahisa salasa mengambil atau intinya ya mengambil tanah itu. Ya. Diambil tiga ambilan ya, caukan gitu ya, cauk apa bahasa caukan? Raut. Ya diraut. Jadi tiga apa namanya? Tiga raut ya. Tiga raut. Bahasa Jerman itu. Nah, lalu kita untalkan lagi tuh. Ya sih. Kalau aja lari-lari matang ke depan. Yang pertama kita ucapkan minha khalaqnakum. Minha khalaqnakum. Yang kedua yaitu wa fiha naidukum. Kita ambil lagi yang ketiga wa min haduh rijukum tarokan ukhra. Tiga kali mengambil tanah, ada doanya. Jangan ini mah ikut-ikutan doang. Tahu gua hukumnya apa, baca doanya apa. Itu. Seperti orang zaman sekarang ibadahnya seperti ibadah ikut-ikutan roboh-roboh pisang. Imam sujud, berdiri, ditanyain intinya, ya itidal hukumnya sunnah apa rukun? Tahu. Itidal itu mana? Gak tahu. Baca yang sami Allah apa itu? Dia nggak tahu. Nggak tahu tasmi, nggak tahu tahmid, nggak tahu tahlil. Itu kan ya. Angin hukumnya apa? Nggak tahu. Ya berarti kan ikut-ikutan doang. Sholatnya ikut-ikutan doang. Tanyain rukun sholat ada berapa? Nggak tahu. Ada 20. Nah, sunahnya sholat banyak. Banyak itu dibagi berapa? Banyak aja. Padahal kan ada dua, ada sunnah hayat di dalam sholat itu, ada sunnah kan ditanyain lagi mana yang hayat? Hayat itu seperti kita baca takbir, ya takbir intikal, Allahu Akbar. Setiap intinya ya pindah daripada rukun yang satu ke rukun yang lain, itu namanya takbir intikal sunnah hayat. Ya, tinggalnya karena lupa atau disengaja itu tidak harus disunahkan dengan sujud sahwi, terkecuali sunnah abad, tinggalnya doa kunut. Ya, ketinggalannya tahiyat awal itu sunnah gitu ya. Niat ya rukun, sujud ya rukun, gitu kan. Doa di dalam sujud, di dalam ruku, di dalam i'tidal hukumnya sunnah hayat juga. Sunnah hayat sunnahnya berapa kali? Yes. Sedikit kesempurnaan atau minimal kesempurnaannya 3 kali, minimal sedikit lebih sedikitnya 1 kali, maksimal 11 kali. 11 kali sujud, apalagi kalau sujud. Subhanallah 11 kali. Itu lebih mantap. Cuma sholat sendirian jadi imam ya kita harus lihat dulu imamnya siapa. Kalau ini makmumnya udah kelas ini ya nggak apa-apa 11 suratnya yang panjang gitu. Ya kalau makmumnya CS ini lehoy ya udah kuliah dulu aja ina biar cepet. Ya makmum melehoy, suratnya sabihis, dia kelamaan. Yang ada bukan musuh dia, ngomongin imam di dalam hatinya. Ngomongin
Nggak lagi-lagi. Kalau imamnya sini, mendingan sendirian numpahin. Acak kan? Sholatnya. Ya kadang-kadang mikir baju orang, kadang-kadang intinya dilihatin. Ya pas yang di depan gambarnya Smackdown, SpongeBob, atau gambar tidur atau gimana. Iya. Iya, pokoknya yang ada gambarnya seperti ini. Jangan dibawa sholat. Yang polos, makro hukumnya makro. Yang batik-batik unik juga nantinya dilihatin belakang. Batik Pekalongan. Banyak. Ya pas pencinta batik kan. Gambar apa sih, candi tak apa? Makro. Makro. Sarung. Ya sarung juga yang polos lah, paling kembang-kembang ini menggambar. Oh. BHS itu apa? Makanya kalau ya BHS intinya yang mahal itu ada di depan mereknya, dari ya. Kalau di belakang jangan takut. BHS yang murah itu. Wadimon nggak akan dilihat, tapi kalau BHS dibaca dong. BHS. Nggak ada tunjuk kan? BHS klasik. BHS apa ini? Excellent. Ada macam-macam BHS. Di Excellent kayaknya bagus ini. Macam di dalam hati. Tahu itu. Kurang kehusuan. Ya. Terkadang ada yang klasik, ada yang paling murah kan gitu ya, 350 atau 300.000. Ya apa itu Mas Dulu? Klasik. Di dalam hatinya klasik. Gitu. Kalau Excellent gitu atau Mercedes, nih bagus. Di dalam hati. Mengganggu tapi tidak terlalu mencolok. Yang terlalu mencolok itu kaos, pakaian yang ada gambar makruh, jangan dibawa ke sholat. Yang kalau kayak sholat itu kalau hitam polos, kalau putih polos, kalau biru yang polos aja gitu ya. Kalau untuk sholat tadi kehafal tidak doanya? Ya. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Minha khalaqnakum. Ambil itu tanah tuh. Minha khalaqnakum. Yang kedua wanu'idukum. Gitu. Yang ketiga wanukhrijukum taratan ukhra. Hafal tidak? Coba bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqnakum minha khalaqnakum. Yang kedua wa fiha na'idukum. Yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi yang di HP tulis kan ada Arabnya tuh. Jadi tulis Arab atau Latin nggak apa-apa, di share di grup. Kan ada grupnya itu. Iya. Tuh, jadi biar ngingetin. Ya yang pertama minha khalaqnakum, catat tuh di HP itu. Share di grupnya. Yang kedua wa fiha nu'idukum. Yang ketiga wa nukhrijukum taratan ukhra. Nantinya yang ini jadi jangan asal ini aja. Ada tata caranya, ada kaifiatnya, dan ada hukumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan sunahnya dan seyogianya kalau kita menguburkan ya. Jadi menguburkan mayit itu, kalau dibangun itu hukumnya ada yang makruh, ada yang haram. Di mana yang makruh? Kalau di tanah wakaf keluarga, tanah pribadi, dibangun di keramik, di marmer gitu ya. Di granit itu hukumnya cuma makruh. Ya. Atau di semen gitu ya.
Tapi kalau di kuburan umum wakaf gitu ya, wakaf umum bukan wakaf keluarga, ya, itu hukumnya haram. Jadi nggak usah dibangun. Pakai ini aja apa namanya? Ya, mesang itu ya. Ciri-ciri di batu tuh, nisan tapi nisan. Sam juga. Apa namanya? Jerman. Nisan ya. Bisa. Nisan ya. Bahasa Jerman. ya, ini bahasa di negara itu. Ya, Maesan. Di negara benar sama Maesan. Kalau bahasa Betawinya batu nisan. Itu yang ditulis. Itu. Dan ditulis itu ada apa namanya dua hilaf yang ditulis Arab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Arab ya. Ada satu kaul itu tidak membolehkan makruh, tapi ada satu kaul yang membolehkan ditulis Arab, gitu kan? Karena sebuah intinya mengharap berkah. Tulis Arab, tulis Arab. Ini apa nih tujuannya? Hah? Ngalap berkah. Jadi ngalap berkah boleh cuma pajangan. Nggak tahu itu kan Ustaz ini sudah dibaca atau tidak. Al-Basitu, Al-Khafidu, Al-Rafidu, Al-Mukiju, Al-Mudilu kan menjadi bahan pemikiran gitu kan. Apa yang seperti Al-Basitu ya, yang maha melepaskan apa ya? Harus dikaji dipikirin itu, bukan hanya sebatas kaligrafi gitu ya. Di samping mengalap berkah. Albas itu kalau bahasa Jawa kita tuh ambabar, gitu ya, dan yang membabar. Di sini albasin artinya yang maha melepaskan, artinya melepaskan, membebaskan. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membebaskan apa? Bebas. Ya Allah intinya akan memberikan rezekinya kepada siapapun. Ya, orang yang kafir, basit, dikasih rezeki di sama Allah. Gak pandang dulu, gitu kan? Orang Islam yang rajin sholat kasih rezeki, yang gak suka sholat kasih rezeki, dikasih rezeki. Kalau masalah bahasa rezeki itu al-basit, gitu ya, berikan semua, dibebaskan sama Allah. Karena sifat Allah ada di dalam dunia itu Rahman, maha pemurah, maha pemurah. Yang rajin ngaji dikasih rezeki, yang rajin sholat dikasih rezeki, yang tidak sholat juga dikasih rezeki. Cuman yang rajin ibadah insya Allah rezekinya sedikit berkah, tapi yang nggak suka ibadah banyak kurang berkah. Ustaz, bagaimana orang itu nggak pernah sholat tapi kaya, gitu ya. Itu sumbangan istidraj. Kadang-kadang kita rajin sholat, ingin kaya nggak kaya. Kita iri sama yang nggak suka sholat, bahkan suka maksiat dia. Usahanya lancar, kita iri. Padahal dia belum ketemu. Jadi sebenarnya dia itu kalau menanam, ibaratnya orang ini ibadah, tapi pahit aja, menemukan kepahitan saja. Jadi sebenarnya dia itu lagi nanam pohon anggur, tapi kenapa dia panen ini brokoli dia? Ya karena dia nanam anggur kan anggurnya baru ditanam, paling ditengokin pagi, pulangnya bawa brokoli buat jamu. Pahit kan? Ya karena kalau mau bawa anggur, ya kan, belum jadi, anggurnya belum berbuah, masih proses. Terusin aja, urusin sholatnya, terusin doanya, sampai panen tuh, sampai panen kebaikan yang akan kita raih di akhirat. Bagaimana Ustaz? Dia menanamnya kejelekan mulu, tapi dia panennya bagus. Mungkin dia lagi mengebon hektaran brokoli yang pahit rasanya, tapi dia pulangnya dapat anggur. Padahal dia nanam brokoli. Mungkin ada pohon anggur di sela-sela itunya tuh. Jadi
Karena belum panen broto walinya, belum nanti ya, setelah nanti broto walinya itu udah tumbuh semua, dia akan pahit terus lain di endingnya gitu. Jadi yang berdoa kebaikan walaupun belum diijabah, Terus belum lanjutkan. manisnya terus, belum menemukan manisnya ya terus jangan iri yang sedang, intinya ya makan buah anggur, belum tentu dia endingnya nanti broto wali. Kita sekarang broto wali endingnya pasti anggur. Yang penting kita nanamnya terus prosesnya sampai berbuah gitu. Iya, kadang-kadang soalnya banyak yang curhat sampai kayak Ustaz, kita ini udah rajin sholat, berdoa, zikir, tapi rugi aja katanya jualan. Tapi tuh teman kita yang di sebelah kita, dia paling dugem dia, mabuk tapi untung gede banget itu. Dia biasa dia lagi belum panen di broto walinya, ntar lagi juga panen pahit nanti, bangkrut sekaligus gitu. Kenapa? Ya, karena dibiarkan dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, paham? Paham. Kalau sudah paham ya berhenti ngajinya. Tanya paham dia. Hadirin jamaah rahimakumullah, bentar lagi Mas Prenti. Itulah yang bisa disampaikan pada saat kesempatan pertemuan malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan diterima, diserap dan diamalkan, diaplikasikan sekaligus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal sampai akhir bila ada kata yang kurang berkenan, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.